Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian muamalah online rutin di mana pada malam hari ini yang isi adalah dari Bu Nina. Alhamdulillah beliau sudah hadir di mana temanya adalah amalan Quran Surat Al-Waqiah di Yasalim House. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang lahir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Amir Rizal beserta Ibu Reni. Yang terhormat Wajih Nurman. Yang terhormat Ibu Dina dan juga Najir Yudi. Terima kasih atas kehadirannya dan begitu pula Sidi Erlangga yang selalu standby untuk merekam kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini masuk ke edisi yang ke-70. Alhamdulillah tapi istiqomah selalu rutin diadakan dengan narasumber yang bervariatif, namun tidak keluar dari tema kita yaitu tentang muamalah. Izin mungkin MC Sidi Ilham tidak bisa hadir karena ada halangan. Jadi pada malam hari ini saya gantikan sebagai MC pada malam hari ini. Baik, tanpa memperpanjang kalam, saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terus terang nih sebenarnya Wazir Indra itu baru menghubungi saya hari Selasa ya kemarin. Bu Dina bisa nggak ngisi kajian gitu. Saya pikir ya udah kalau misalnya memang nggak ada saya nggak apa-apa deh. Jadi kayak supir tembak gitu ya. Tapi terima kasih atas kehormatannya karena memang ya mungkin ini sudah diatur Allah juga sih. Saya tuh sebenarnya saat itu sedang menggarap buku yang saya buat untuk media saya belajar sendiri gitu. Biasanya saya gitu, saya nyusun buku tapi untuk saya baca pribadi. Jadi saya ingin isinya tuh selengkap mungkin gitu pas disajikan, pas sudah dicetak. Jadi sebenarnya belum final banget sih yang sudah jadi tadi hari ini tuh tadi pagi. Saya sempat mengirimkannya ke Amir Rizal dan Amir Zaim. Dan saya tuh sekarang itu rasanya seperti berdiri di hadapan sidang tesis gitu ya. Di sini ada Wazir Nurman, ada Wazir Indra, ada Amir Rizal, ada Ibu Reni, Masya Allah. Bismillah deh, saya maju aja. Setelah dia mau dibantai atau gimana, karena
ini tuh sebenarnya gaya saya belajar gitu. Saya mencari diskusi agar saya bisa berefleksi dengan pendapat yang untuk menanggapi apa yang saya sajikan. Dengan begitu saya bisa berkembang. Jadi sebenarnya tema yang diajukan tuh originalnya ke Wajar Indra waktu saya ditanya, Bu Dina mau bawa tema apa? Saya bilang, saya ingin menyajikan tema tafsir Al-Waqiah, tapi menurut inti ajaran Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Tapi lama-lama saya pikir kok kayaknya bombastis banget gitu ya, berani banget gitu. Karena memang bukunya belum pernah ada. Hanya saya mencoba menghibrid gitu ya antara ayat Al-Quran dengan apabila Syekh Ibnu Arabi itu diminta untuk menafsirkannya ayat per ayat. Kan mungkin ada yang sudah pernah baca buku tafsir Ibnu Katsir gitu ya, di mana setiap ayat itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Tapi terjemahan dari ayat Al-Quran itu sendiri masih sebenarnya saya masih belum bisa dapat intinya apa gitu. Nah, saya pikir dengan bantuan mesin artificial intelligence tuh yang sekarang itu sudah makin maju ya. Saya pikir saya bisa mengakses perpustakaan dunia itu lewat AI dan kemudian menyajikan informasinya itu secara lebih bisa kita mengerti gitu. Makanya saya memberanikan diri untuk menyusun buku ini. Mungkin hal kecil ini bisa membawa sedikit pencerahan gitu ya untuk bagi kita orang-orang di zaman modern yang sudah jauh sekali cara hidupnya dari orang zaman dahulu yang mungkin masih bersih gitu ya untuk menangkap pesan-pesan yang disebutkan dalam Al-Quran itu, di mana kata-kata yang ada itu belum terlalu bias seperti zaman sekarang. Sudah banyak sekali kata yang maknanya sudah dibiaskan sehingga kita sendiri nggak mengerti gitu. Nah, ya zaman sekarang itu kita tuh banyak sekali hal yang membuat kita takut ya. Seperti tadi barusan aja saya melihat pesan dari Amir Rizal itu tentang digitalisasi rupiah. Jadi seolah-olah nanti kan setelah semuanya itu online, kita itu transaksi jadi tidak bebas lagi, semuanya dipantau. Kesehatan kita dipantau, keuangan kita dipantau, mungkin kapan kita tidur juga dipantau, kesukaan kita dipantau, dan semuanya bisa dikendalikan. Ini tuh seolah kita tuh sedang berada di zaman kegelapan lah ya. Kita tuh jadi nggak bisa bebas lagi jadi manusia yang bisa ngumpet-ngumpet gitu untuk melakukan hal yang kita inginkan, yang beda dengan keinginan para pengendali kita gitu. Dan obat kegelapan itu apa? Obat kegelapan itu hanya cahaya kan. Karena kita sudah sering mendengar bahwa apabila cahaya datang, kegelapan itu musnah. Sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang menghadapi situasi dunia yang ada sekarang ini. Kita harus menghadirkan cahaya yang sebanyak mungkin di dalam hati kita sehingga semua kegelapan itu bisa musnah dan kita itu tidak terpengaruh pada ketakutan, pada kekhawatiran dan kita jadi orang yang bebas. Sebenarnya obsesi saya dari kecil itu seperti itu sih. Dulu tuh saya pengen punya kekuatan super power gitu ya. Pengen jadi superwoman, kuat berantem, kuat ngangkat-ngangkat barang, kuat ini, kuat itu. Pengen jadi kayak Denny manusia ikan, bisa berenang di lautan sana sini. Ya, tapi kalau makin besar kan makin
paham ya, oh itu mah cuman cerita komik doang gitu. Manusia tuh nggak mungkin seperti itu gitu. Tapi plot twistnya, semakin saya belajar itu dibilangin bahwa manusia itu sebenarnya kalau sudah mengetahui kebenaran, dia tuh bisa jadi orang yang bebas dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Jadi yang harus saya cari itu sekarang adalah kebenaran itu supaya saya bisa punya super power, supaya bisa jadi orang yang bebas seperti yang saya inginkan. Saya tidak suka kalau misalnya ditakut-takuti atau direpresi oleh orang lain gitu. Saya yakin sahabat semua di sini juga sama seperti saya gitu. Oleh karena itu kita berkumpul di jamaah ini dalam rangka menjadi orang bebas kan, iya kan? Iyain aja deh. Aduh, saya ngomong sendiri. Saya biasanya jarang ngomong loh, jadi pas disuruh ngomong saya jadi agak-agak gimana gitu. Ya, semangat Bu, semangat. Terima kasih. Udah agak ngantuk juga sih. Oke. Nah, surat Al-Waqiah ini kan selama ini kita sering mendengar ya dari para ulama, dari para guru kita sebagai surat yang bisa membawa fadilah banyak gitu ya. Terutama menarik rezeki. Kemudian apa lagi ya, saya baca dulu deh. Menarik rezeki berlimpah, melindungi dari kefakiran, mempermudah hajat, gitu ya, menenangkan hati, memberi syafaat. Terus ada lagi kan yang bicara katanya, oh Al-Waqiah itu tentang hari kiamat gitu. Masa sih? Pas saya baca lagi terjemahannya gitu ya di Al-Quran, kok ada tiga golongan yang mana, yang masuk surga, masuk neraka, atau yang satu lagi kemana gitu. Saya benar-benar bingung. Akhirnya saya mencari tahu. Dan sebelum kita masuk ke sana, saya ingin cerita dulu tentang kenapa saya menafsirkan Al-Waqiah itu lewat Syekh Ibnu Arabi. Quote and quote ya, lewat Syekh Ibnu Arabi. Karena saya tertarik sekali dengan ini. Tertarik dengan ajaran beliau tentang wahdatul wujud. Ini tentang konsep tauhid ya, yang saya rasa banyak bias gitu di antara umat Islam pada saat ini. Gitu. Kita itu sering berdoa kepada Allah seolah-olah Allah itu berada di tempat jauh. Berarti kemarin saya baca surat As-Saba itu, surat Saba. Itu disebutkan juga di situ. Apa mereka berdoa kepada ke tempat-tempat yang jauh gitu. Padahal saya pernah mendengar juga bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Dan ternyata pernyataan itu berasal dari Syekh Ibnu Arabi. Dan sini ada lagi yang saya temukan yang berasal dari Syekh Ibnu Arabi itu adalah tentang insan kamil, yaitu dalam Futuhat Al-Makkiyah beliau menulis, barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Itu kan sering disebut oleh Amir Rizal. Kemudian tentang wahdatul wujud itu tentang kesatuan alam semesta sebagai wujud Allah yang satu. Yang lain itu fana, tidak ada. Jadi saya mau bacakan sedikit ya tentang konsep wahdatul wujud itu. Wahdatul wujud itu artinya kesatuan dari segala yang ada. Suatu malam di Damaskus, Ibnu Arabi duduk di beranda rumahnya memandang langit. Bulan separuh menggantung di antara awan. Dan di kejauhan terdengar lantunan zikir dari masjid tua. Seorang murid muda bertanya kepadanya dengan ragu, "Wahai Syekh, engkau sering berkata, tiada wujud selain Tuhan.
Namun bagaimana mungkin? Bukankah kita semua nyata dan dunia ini ada? Ibnu Arabi tersenyum lembut lalu menunjuk ke bulan di langit. Lihatlah bulan itu, katanya. Apakah ia bersinar dengan cahayanya sendiri? Tidak, jawab sang murid. Itu pantulan dari matahari. Begitulah dunia, ujar sang guru. Semua yang kau lihat hanyalah pantulan dari cahaya ilahi. Engkau, aku, pepohonan, bintang, semuanya cermin. Dan yang tercermin di dalamnya hanyalah wujud Tuhan. Ia melanjutkan dengan suara nyaris seperti doa. Maka janganlah kau tertipu oleh bayangan. Ketahuilah bahwa yang benar-benar ada hanyalah Dia, dan setiap sesuatu adalah penyingkapan dirinya. Sejak malam itu, murid itu tak pernah lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Ia melihat Tuhan dalam setiap daun, dalam setiap nafas, dalam setiap senyum manusia. Jadi ternyata ya, alam dunia itu adalah cermin aja gitu. Cermin yang memantulkan cahaya. Atau bisa juga saya mendapat tafsir lain. Jadi alam dunia itu adalah alam yang gelap, merupakan bayangan atau shadow. Shadow itu terbentuk apabila ada cahaya. Tidak akan ada bayangan bila tidak ada cahaya, benar Kak? Jadi bayangan itu adalah wujud dari keberadaan cahaya. Cahayanya dari mana ya? Cahaya Allah. Seperti itu. Jadi itu adalah mindset baru dalam memahami alam dunia ya. Bahwa semuanya itu adalah bayangan Allah dan semuanya itu merupakan wujud dari Allah. Dan Allah itu bisa mengubah cahayanya sedemikian rupa sehingga bayangannya juga lahir dan mati. Kemudian berubah jadi bentuk baru. Dan itulah mengapa Allah menyebutkan bahwa Allah itu melahirkan dan mematikan, dan kamu akan dibangkitkan dalam bentuk yang baru. Seperti itu. Jadi semuanya itu fana, dan yang ada itu hanya Allah. Bukan hanya orang Islam gitu yang dibentuk oleh Allah, tapi semua yang ada di alam dunia ini, orang Nasrani, Buddha, Hindu, batu, mikroba. Allah itu berada dalam setiap sel tubuh kita, dalam setiap atom, sehingga Allah tuh maha tahu apa yang terlintas dalam hati kita. Jadi pengertian tentang Allah itu ada di mana-mana dan sangat dekat dengan makhluk, dengan diri kita sendiri sebagai manusia. Bisa berdampak luas ya, terutama ke dalam cara kita berdoa gitu. Jadi kita sebenarnya kalau berdoa ke atas, ke langit gitu, itu berarti menunjukkan bahwa kita belum memahami Allah itu bagaimana gitu, cara kerjanya dalam mengabulkan doa hambanya. Seharusnya kita berdoanya ke dalam diri kita. Dan bagaimana doa itu bisa dikabulkan? Itu ternyata cara kerjanya gini ya. Setelah saya dapat pencerahan, itu kita harus menyelaraskan antara keinginan, niat ya, pikiran dengan perasaan. Nih perasaan nih bakal dikabulkan apa enggak nih. Tapi Allah itu kan disebutkan juga aku sesuai dengan prasangka hambaku dalam ayat Qudsi ya. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan tapi dalam perasaan kita tuh merasa ini mah nggak mungkin gitu, nggak mungkin terkabul gitu. Akhirnya apa? Perkawinan antara niat dan perasaan itu, antara pikiran dan emosi, itu kan akan melahirkan tindakan. Kalau misalnya jadi nih,
Tapi kalau antara pikiran dengan perasaan itu nggak akur, itu nggak akan jadi tindakan, nggak akan lahir jadi tindakan. Jadi kalau tidak ada tindakan, maka tidak akan ada langkah-langkah untuk menuju ke perwujudan keinginan itu, ke perwujudan niat itu. Akhirnya apa? Kita maju mundur, atau kita jadi menunda-nunda gitu. Akhirnya nggak sampai-sampai. Akhirnya memang terjadilah bahwa hal itu tidak mungkin bagi kita gitu. Akhirnya kita menunjukkan tuh kan nggak mungkin. Nah, itulah orang yang sudah tertipu. Dia tidak menyelaraskan dulu antara niat, pikiran, perasaan dengan tindakan dia. Tapi kalau orang yang percaya bahwa hal itu mungkin gitu, hal itu bisa terjadi, dia akan selaras antara pikiran dan rasa, sehingga lahirlah tindakan-tindakan yang membuat langkah-langkah menuju ke pencapaian keinginan itu. Walaupun pelan, tapi pada suatu titik terbaik itu akan sampai. Jadi itu rahasianya. Bagaimana doa kita itu bisa terkabul. Doa apa saja ya. Apapun itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena kalau misalnya semuanya sudah selaras, itu semesta itu berkonspirasi dengan kita, menarik. Jadi apa yang kita butuhkan itu datang. Mungkin yang kita butuhkan materi, atau petunjuk, atau jaringan yang terbuka, tiba-tiba pintunya terbuka, yang tadinya terhambat, yang tadinya tersendat jadi lancar lagi. Karena ternyata lagi nih, pencerahan yang saya dapatkan, dunia ini merupakan tampilan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang kita pikirkan, kita rasakan, ketika selaras itu memancar keluar, membentuk dunia kita. Jadi ada orang yang dunianya kelihatannya banyak kesengsaraan gitu ya. Ada juga orang yang selalu bahagia, selalu senang gitu. Itu sebenarnya kita bisa melihat langsung bahwa bagaimana kualitas orang itu dalam memandang dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya ada orang yang apa-apa gagal, apa-apa drama gitu. Nah itu berarti dia termasuk orang yang nggak selaras gitu aja lah antara pikiran dengan perasaannya gitu. Tapi kalau orang yang bahagia, ya dia sudah mengetahui rahasia itu, atau secara tidak disadari dia sudah mengetahuinya gitu. Dan ini dari Ibnu Arabi adalah konfirmasi dari pengalaman yang kita rasakan selama ini. Makanya saya menulis dalam buku ini, dalam membaca buku ini kita perlu melakukan refleksi dengan pengalaman hidup kita sehari-hari yang ke belakang. Kita mungkin sudah hidup berapa puluh tahun di dunia ini dan sudah banyak kejadian yang kita alami, dan kita harus membaca diri kita sendiri dari kejadian-kejadian yang kita alami itu. Bagaimana Allah bekerja membentuk dunia kita, dan yang plot twist-nya itu sebenarnya kita sendiri gitu yang membentuk dunia kita seperti itu. Nah, Ibnu Arabi sering berkata bahwa pengetahuan sejati lahir dari pengalaman langsung, bukan sekedar bacaan. Jadi apa yang saya tulis dalam buku yang saya susun ini, yang saya bilang ya di pengumuman bahwa saya sedang menyusun buku ini tuh merupakan konfirmasi saja gitu dari bacaan jalan hidup kita masing-masing. Dan mudah-mudahan para sahabat bisa mendapatkan pencerahan gitu ya dari apa yang saya sampaikan pada malam ini. Mungkin sudah cukup. Kalau misalnya di keluarga saya sendiri ya, pengamalan Al-Waqiah itu ini ya yang mungkin sedikit ya, ini yang kami lakukan gitu sebelum saya menemukan
pencerahan yang di tahun ini ya tentang Al-Waqiah dan Ibnu Arabi ini, ajaran inti Ibnu Arabi. Surat Al-Waqiah ini sebentuk ritual membaca sudah terbentuk sebagai kebiasaan rutin setiap hari di Salim House. Sejak tahun 2020, sewaktu dunia dihebohkan dengan new normal, di mana-mana jamaah sholat di masjid direnggangkan. Semua orang harus menggunakan masker bahkan di rumah sendiri. Dan orang-orang yang bersin dijauhi seperti orang gila. Untuk menghindari paksaan divaksin, anak-anak kami keluarkan dari sekolah mereka dengan menubuhkan keyakinan bahwa ilmu bisa dituntut dari arah manapun, tidak harus lewat sekolah. Ya gitulah, akhirnya semua anak saya keluarkan, kecuali yang Yasmin yang di SMK waktu itu, saya bilang kalau misalnya kamu dipaksa untuk vaksin, kamu harus keluar. Dan ternyata dia bisa menghindari paksaan itu ya. Jadi akhirnya dia masih lanjut. Cuman dia aja tuh yang sekolah waktu itu. Tapi Salman waktu itu SMP, boarding school, baru kelas 1, mau naik kelas 2, tapi kami tarik keluar. Karena belajarnya online terus gitu, kami rasa sia-sia. Jadi anak-anak itu pada berubah ke hidupnya ya sehari-hari, benar-benar. Tapi saya pikir kejadian waktu COVID itu ada banyak sekali hikmahnya ya. Jadi keluarga kami yang tadinya terpisah-pisah itu jadi berkumpul, sholat selalu berjamaah gitu. Kemudian merutinkan mengaji Ar-Rahman tiap habis subuh, Al-Waqiah setiap habis asar. Sebenarnya rutinitas ini melanjutkan kebiasaan mereka sih di waktu masih di SMP boarding school gitu ya, sebagai rekomendasi dari ulama di Cianjur di sana ya untuk membaca surat Al-Waqiah ya. Itu kami membaca tanpa menyadari apa manfaatnya gitu. Kami rutinkan saja karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan pada saat itu. Itu aja sih. Jadi kami semua berkumpul di rumah 24 jam, pendidikan disampaikan setiap waktu sholat berjamaah. Gak banyak sih materinya, hanya materi dasar lewat teladan, yaitu cara komunikasi yang baik, etika, kejujuran, perasaan, saling bantu antara anggota keluarga. Kalau materi belajar lain kami bebaskan mereka membaca buku atau belajar dari YouTube. Bisa juga kan. Ya, mengaji itu yang setelah COVID dibubarkan ya tahun 2023 kali ya, apa 2024. Semua sudah normal kembali, masjid sudah kembali rapat gitu. Tapi kebiasaan mengaji ini masih diteruskan oleh saya dan suami, Pak Yudi, yang gondrong itu. Sekarang lagi nyetrika dia. Kami berdua bukan produk didikan pesantren, tapi entah kenapa bila tidak mengaji seperti ada yang kurang gitu rasanya. Jadi karena sudah rutin dan kami nyaman sekali gitu. Karena ternyata mengaji itu walaupun kami tidak tahu fadilahnya gitu ya, tidak sadar, tidak pernah belajar tentang fadilahnya apa. Getarannya sepertinya sampai gitu ya, membawa gitu, mengangkat setiap sel tubuh yang mendengarnya itu untuk mencapai apa yang kami lakukan gitu di rumah. Di rumah kami itu lebih damai. Jadi tanpa disadari sepertinya sudah mulai ada yang berubah gitu dalam interaksi antara anggota keluarga. Anak-anak yang tadinya berantem terus jadi lebih mudah rukun. Emang kadang-kadang sih ada konflik gitu ya, tapi baikannya cepat lagi. Saya juga lebih jarang memaksakan sesuatu pada anak-anak gitu ya. Kadang-kadang saya kan suka khawatir mereka nanti gimana kalau misalnya mereka nggak disiplin gitu. Tapi semakin kesini saya melihat bahwa ada Allah di dalam diri mereka. Saya nggak tahu ini benar atau salah ya, tapi saya pikir setiap manusia itu
sudah dibimbing di dalamnya. Dia hanya perlu jadi diri sendiri gitu. Saya tidak perlu memaksakan, karena Allah juga tidak pernah memaksakan sesuatu gitu ya pada kita. Semuanya tergantung keputusan kita, dan kita belajar dari setiap kesalahan kita. Jadi saya biarkan anak-anak untuk belajar dari kesalahannya. Saya lebih banyak bersyukur mereka gak jadi stres karena beda sendiri dengan teman-teman mereka yang masih berstatus murid sekolah. Anak-anak saya sekolah di rumah aja, banyak waktu main, waktu istirahat. Saya juga nggak berusaha menjadi guru dengan kurikulum tertentu gitu, mengalir saja, lebih pasrah. Apapun yang terjadi pada keluarga kami setelah COVID ini, ya terjadilah. Walaupun orang-orang sudah semakin jarang yang belanja, omset toko menurun, tapi alhamdulillah kami masih survive. Akhirnya kami mulai mengulik hal-hal tentang pertanian karena kami sadar kami harus mandiri pangan. Tapi ya biasalah, banyak coba-coba, banyak gagal. Tapi kami belajar untuk tidak menyalahkan faktor-faktor eksternal, karena hal itu gak ada yang bisa kami kendalikan. Seperti kok banyak banget kucing yang main ke rumah dan ninggalin pupnya di tanah yang sedang ditanamin bibit rempah. Ya jadi banyak yang mati deh. Di samping harus diakui memang saya males nyiram ya. Jadi setelah nanam ditinggal. Jadi agak heran kalau nggak lanjut tumbuh. Capek deh kata pohon cabai. Tapi nggak bisa saya pungkiri. Jadi semuanya sebenarnya adalah proses pembentukan mindset baru. Ya, bahwa kalau mau berubah lebih baik harus berani merasakan ketidaknyamanan. Kalau mau berkembang luas harus berani melangkah keluar zona nyaman. Kalau mau berhasil jadi petani ya harus rajin mengurus tanah, tanaman, gitu kayak Wazir Indra. Pokoknya saya salut banget lah kalau melihat Wazir Indra. Karena saya nggak bisa melakukannya di sini, di kota gitu. Saya nggak punya tingkat kepepet yang sama dengan Wazir Indra di sana gitu. Wazir Indra harus bekerja mengolah tanah kalau misalnya mau makan. Tapi saya tetap melakukan hobi saya yang rutin, yaitu belajar. Ya sampai di titik inilah sekarang yang saya lakukan, ngasuh diri sendiri, ngasuh anak-anak, tapi semuanya sudah dalam ketenangan dan kedamaian karena yakin bahwa kita itu selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja, sampai tiba saatnya Allah sudah mematikan cahayanya sehingga bayangan ini harus hilang. Harus ditarik gitu ya. Tapi semuanya itu hanya pindah bentuk aja gitu. Jadi terhadap kematian itu kita tidak terlalu memandangnya sebagai suatu kesedihan ya. Karena di situ kita diajarkan untuk tidak melekat pada segala sesuatu. Karena semuanya ini Allah adanya gitu. Ada Allah di balik segala sesuatu. Jadi lebih damai aja gitu loh, guys. Gimana sih? Coba ya kalau misalnya sahabat itu merasakan apa yang saya rasakan sekarang gitu ya. Sahabat mau nari-nari, nyanyi-nyanyi asik aja gitu. Gak ada beban. Mau belajar, mau makan, alhamdulillah. Punya badan sehat. Mau ngurus kucing juga boleh. Saya ngomong apa sih? Udah dulu kali ya? Capek. Udah, Wajar Indra itu dulu. Silakan kalau mau diskusi. Baik, Bu. Terima kasih pemaparan materinya yang begitu luar biasa, di mana banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib yang dialami oleh keluarga Ibu dalam lingkaran ya Salim House. Ya memang luar biasa, yaitu di mana dengan peristiwa COVID itu kan bagi kebanyakan orang kan menjadi suatu bencana ya.
alhamdulillah baginya justru jadi keberkahan tersendiri kan gitu. Iya. Syukurillah. Jadi kan di saat orang merasakan kepahitan justru keluarga Budina dan keluarga bisa merasakan manisnya. Alhamdulillah. Dan terus berupaya bermetamorfosis untuk eh, lebih baik lagi ke depan. Dan masa-masa itu sudah nanti sekali keluarga itu dan keluarga. Alhamdulillah, syukurillah.